Sunnat ji. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nanti di akhirat itu yang pertama akan dihisap pada saat kita meninggal dunia adalah salat. Diperiksa ibadah wajibnya. Pada saat ibadah wajibnya ada kekurangannya, maka malaikat diperintahkan carikan ibadah-ibadah sunnahnya, salat-salat sunnahnya untuk menutupi bocor-bocor pada salat wajibnya. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, adakah di antara kita yang bisa menjamin bahwa seluruh salat wajib kita itu kita lakukan secara sempurna? Hampir tidak ada, Pak. Ulama fikir realistis melihat tidak berat kelihatannya dan kelihatannya susah kita berfokus dalam satu salat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam seluruhnya, Pak. Susah. Maka ulama fikih menyebut kalau tidak bisa fokus dalam satu salat itu dari takbiratul ihram sampai salam, maka fokuslah pada saat membaca suratul Fatihah. Ada lagi yang tidak bisa, baru ihdinas siratal mustaqim sudah melanglang buana pikirannya, Pak. Maka kalau begitu fokus yang paling terakhir adalah pada saat takbiratul ihram, Pak. Itu artinya ulama fikih itu realistis bahwa kita ini susah menjamin kalau kita sempurna ibadah wajib kita. Mungkin juga seperti misalnya zakat, Pak. Karena zakat itu menyangkut hitungan-hitungan, berapa yang kita miliki, berapa yang keluar. Maka zakat itu basisnya harus basis hitungan. Maka tidak boleh menembak-nembak zakatnya, khawatirnya ada yang kurang. Tapi kan kita susah karena bercampur antara kebutuhan pokok dengan kebutuhan yang tidak pokok. Sehingga pada akhir menghitung harta kita itu dan infak kita itu menutupi kesalahan-kesalahan kita. Jadi ini juga fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsi yang kedua dari ibadah sunnah itu adalah mengundang ridha Allah, Pak. Terkadang kita untuk salat-salat wajib kita memakai standar umum, Pak. Tetapi salat-salat sunat itu terkadang kita bisa khusyuk, Pak. Nah, ini mengundang ridha Allah yang dimaksud adalah mungkin di salat-salat sunat kita itu, di ibadah-ibadah sunat itu ada keikhlasan yang bermain karena tidak dipaksa oleh kewajiban. Bapak tahu ini duhur. Mungkin salah satu fokus utama kita karena ini salat duhur kewajiban. Berdosa kalau tidak melakukan kewajiban, maka kita singgah untuk salat. Tetapi kalau salat sunat atau ibadah-ibadah sunat lainnya dilakukan betul-betul itu ibadah yang ikhlas kita lakukan karena dia pilihan. Kita tidak melakukan juga tidak mendapatkan dosa, melakukannya justru mendatangkan pahala. Jadi kalau begitu yang melakukan ibadah sunat itu adalah orang-orang yang 100% keikhlasannya mencari ridha Allah. Bapak kalau pergi tarawih, tidak tarawih kan tidak apa-apa toh. Tidak berdosa bapak kalau tidak tarawih, hanya rugi. Karena tarawih pintu-pintu untuk mendapatkan rezeki ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sedekah? Sedekah untuk orang yang meninggal, Pak. Ini pertanyaan ini memang kelihatannya banyak yang memahami bahwa selesai semua amalan kita di dunia ini kalau kita sudah meninggal. Tetapi Nabi kan menyebut ada 3 yang tidak putus. Yang pertama sedekatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang biar kita sudah meninggal tapi apa yang kita sedekahkan itu masih dipakai oleh orang lain, Pak. Waktu dibangun dulu ini masjid, Pak, kita menyumbang 1 sak semen untuk masjid Al-Mu'awana ini, Pak.
Orang yang menyumbang satu sak semeng itu sudah meninggal dunia, tapi masjidnya masih kita nikmati. Mungkin ada bagian sedekah kita di dalamnya, infak kita. Maka setiap pelaksanaan sholat, kita akan, yang sudah meninggal itu akan mendapatkan pahala dari dunia, Pak. Jadi tidak terputus sama sekali, Pak. Tidak terputus. Itu saudara-saudara kita di Mesir misalnya. Itu kalau ada orang meninggal, Pak. Nah, 4 ahli warisnya, istri, anak, 3, 4 ahli warisnya. Harta yang meninggal itu, hartanya orang meninggal dibagi 5, Pak. Bagian istri, bagian anak, anak. Yang bagian kelima untuk siapa? Untuk yang meninggal, Pak. Maka di Mesir itu kehidupan yang disebut dengan wakaf itu hidup sekali, Pak. Bapak bisa membayangkan Universitas Al-Azhar itu universitas swasta, Pak, bukan universitas negeri. Tetapi waktu krisis moneter justru Al-Azhar lah yang membantu pemerintah Mesir untuk menstabilkan keuangan negara, Pak. Kenapa? Karena wakaf-wakafnya. Ratusan ribu mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di sana, tidak ada satu pun yang pernah bayar SPP, Pak. Kita tanya yang pernah kuliah di Al-Azhar, pernahkah mereka ditagih? Tagih batas pembayaran SPP sampai tanggal sekian? Tidak ada. Dari mana mereka bisa dibayarkan SPP-nya? Dari infak orang-orang Mesir yang ada di sana, Pak. Jadi setiap meninggal selalu begitu, Pak. Kita di Makassar, Bugis Makassar, itu kasih keluar juga barangnya orang meninggal, tapi yang dikeluarkan barang-barang bekasnya. Kebetulan orang tua itu imam, Pak. Yang meninggal itu ukuran XXL, imamnya ukuran S, dikasih tonji bajunya XXL, Pak. Yang dikasih sanging kasur-kasur bekas. Maka di atas rumah itu, di rakeang, pamakang, apa namanya itu, di atas sanging kasur-kasur bekas, Pak. Harusnya yang bagus-bagus kan, yang bagus-bagus. Nah, ini artinya kita orang kehidupan dunia tidak putus sama sekali dengan kehidupan akhirat. Makanya kita agama yang mengajarkan bahwa kalau ada pepatah yang mengatakan uang tidak dibawa mati, maka Islam mengajarkan uang dibawa mati, Pak. Harta dibawa mati, tergantung cara menyimpannya. Kalau kita menyimpan di bawah bantal dalam lemari di bank, maka yang itu yang tidak dibawa mati. Tapi kalau kita simpan di tempat-tempat yang bisa kita ketemu di akhirat, simpan di panti-panti, simpan di rumah-rumah Allah, nanti ketemunya nanti di akhirat. Jadi kalau begitu, simpanlah uang kita yang bisa dicairkan nanti di akhirat. Kalau disimpan di dunia, nanti ahli warisnya yang berkelahi, tidak sampai di akhirat, Pak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih banyak. Yeah. Hadirin, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Siapa yang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfitra Qadar Yasin. Ingin menanyakan perihal mengenai kemubasiran yang tadi disinggung. Saya pernah buka puasa di satu masjid. Sebenarnya saya mau simpan ini makanan untuk setelah saya sholat maghrib, tapi pengurus masjidnya mengambilnya. Jadi kan otomatis itu makanan yang sudah saya makan dibuang. Padahal saya sengaja buka supaya tidak dibuang, tapi tetap diambil untuk dibuang. Jadi pertanyaan saya, kan itu termasuk mubaksir, tapi kita tidak bisa menghindarinya karena kalau disimpan akan busuk juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaidah umum dalam fikih itu bahwa semua bisa berakibat kalau dilakukan secara sengaja dan sadar, Pak. Bapak kalau puasa dan tidak sengaja, jangan dibuat-buat, tidak sengaja. Tidak sengaja, asli tidak sengaja, Pak. Karena banyak beredar model-model tidak sengaja itu banyak katanya. Asli tidak sengaja makan, maka itu tidak apa-apa. Berarti tidak ada hukum bagi
aktivitas yang dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak sadar, Pak. Palingan kita hanya kena masalah-masalah adab, masalah-masalah etika dan masalah-masalah akhlak. Termasuk di dalam salat, kurang rakaatnya, betul-betul khilaf. Bahkan kita sampai tidak pernah ragu bahwa kurang, maka itu juga tidak ada hukum bagi orang yang khilaf, bagi orang yang tidak sengaja. Jadi Islam itu sangat manusiawi, Pak. Sangat manusiawi. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan memberikan beban kalau orang itu tidak bisa memikulnya. Artinya bahwa agama ini cocok sekali dengan kehidupan kita, karena Allah yang menciptakan kita, menciptakan manusia, Allah yang buat syariat agamanya. Maka mustahil ada syariat agama yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin hanya kita yang merasa berat. Puasa mustahil bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, Pak. Jadi saya kira itu segala kealfaan karena kekhilafan dan ketidaksengajaan itu bukan tanggungan kita, itu rezeki dari Allah, Pak. Saya kira itu, Pak. Ya, mungkin sudah 2 orang saja mewakili pendengar dan hadirin. Kita lebih afdalnya acara ini, Ustaz, tutup dengan doa. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita memohon keberkahan majelis kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita ini mendatangkan berkah bagi kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin serta pendengar di mana saja berada. Demikian kebersamaan kita di acara Forum Ramadan bersama Bapak Dr. Muhammad Sulfi SAG MAG. Atas nama seluruh jamaah Al-Mu'anirari serta pendengar mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kembali ke studio. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.